Mau apa mikirin wartawan? Dia sudah dapat dari apa yang dia lakukan, dan kita dapat dari apa yang kita lakukan. Satu pertanyaan kemarin di Al-Latif menarik. AA, saya bisnis dengan teman saya. Nah, bisnis kami kolab. Teman saya ini betul-betul kerjanya tobat, dan dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Lalu bagaimana? Jadi saya yang dimarahin orang, jadi saya yang dikejar-kejar. Lalu urusannya bagaimana, beres enggak? Memang beres, tapi gara-gara dia pasrah ke Allah, akibatnya saya yang dimarahin orang. Salah, Bu. Ibu dimarahin orang bukan karena dia pasrah ke Allah. Ibu dimarahin orang karena dosa-dosa ibu. Dosa saya apa? Nah, itu nggak ngaku. Siapa tahu selama ini marah ke pembantu, siapa tahu selama ini menyakitin orang-orang kecil, siapa tahu ketika kita bersedekah dilemparkan, melukai hati. Semua rangkaian kezoliman ada catatannya, ada balasannya. Nah, sekarang Allah gerakan orang itu marah-marah. Tenang aja, Bu, nanti kalau ibu tobat terus, itu berhenti yang marah. Bagaimana sekarang? Yang marah sudah berhenti belum? Sudah, tuh kan. Bagaimana bisnisnya sekarang? Sekarang lebih bagus, tuh kan. Karena semua kepahitan itu kecil dibanding dengan nikmat yang Allah sediakan bagi ahli taubat. Kan bisyai, sedikit. Semua kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang besar. Dihina 7 tahun itu sedikit dibanding dengan nikmat yakin ke Allah, nikmat tawakal, nikmat iman. Tidak ada apa-apanya 7 tahun. Benar? Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau menikmati kepahitan. Padahal kepahitan itu karunia. Kepahitan bagi orang yang ingin mendekat ke Allah adalah hari raya. Bukan pengen pahit, tapi kalau dikasih pahit, nikmati. Jangan menangisi kepahitan, tangisi dosa pengundang kepahitan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai. Mau nanya ya? Dari sini mau ngacungnya sini dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terkadang saat dimana kita menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita, apakah itu adalah kejadian yang diakibatkan karena keteloran dalam hidup kita, ataukah itu karena menjadi sebuah cobaan dari Allah SWT? Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana membedakan hal itu? Ya. Jawabannya nggak usah dibedakan. Apakah ini kepahitan karena dosa saya, atau kepahitan ini karena Allah menetapkan harus terjadi begini? Gak usah dibedakan, pikir satu aja, ini karena dosa saya. Nanti kesolehan ya nggak kita. Pokoknya ada dosa nih yang ngundang saya begini. Jadi dosanya di mana, kepahitannya bentuk apa, bisa beda-beda. Ini tertarik seorang mahasiswa yang kerja di Jerman sana, baru juga ngantor, tiba-tiba bosnya marah-marah, padahal nggak bikin salah. Tapi hebat mahasiswa ini, menurut saya. Dia pikir, saya nggak punya salah, si bos marah-marah, pasti saya punya dosa nih hari-hari ini. Jangan-jangan istri saya nggak saya bangunkan untuk sholat subuh, jangan-jangan di jalan ada yang harusnya sedekah saya tidak. Si bos mau bagian marah, nyakitin, tapi dosa pengundangnya. Jadi daripada memikirkan si bos yang marah, lebih baik istighfar. Sambil kerja tuh istighfar. Sore hari bosnya ngomong gini, maaf ya, tadi saya lagi lost control, lagi kurang stabil. Kamu nggak salah, jadi saya marahin. Berapa gajinya biasanya sejam? Saya 8,5 euro. Ya udah sekarang 10 euro. Gitu tuh. Sore tuh. Sekarang rada ditunggu-tunggu bosnya marah ya.
udah sarana tobat, udah pembuka rezeki yang tidak diduga-duga. Begitu. Nah, biasanya kalau ada yang marah gitu, kita fokus ke yang marahnya. Apa? Saya salah apa? Kenapa dia marah-marah? Terus aja ke sana. Dia lihatnya ini yang padahal banyak dosa dia. Pengundang ini marah. Ini hanya digerakkan aja oleh Allah. Seksi menguji kita, ya. Seksi melukai hati kita. Gitu. Kayak rezeki juga kan, kerja di sini nggak harus dari sini semua. Kita kerja di sini, kalau Allah mau buka dari pintu lain. Dan Allah mah nggak diatur oleh kita, betul? Enak. Makanya tidak usah rewel hidup ini ya. Banyak tobat. Kalau punya banyak tobat, air mata tobat dan air mata syukur udah dapat tuh. Air mata tobat bikin bersih, bikin tenang, bikin solusi. Air mata syukur membuka. La in syakartum la azidannakum. Nah, jadi kalau orang ahli tobat itu sabar. Tapi berusaha sabar belum tentu tobat dan belum tentu sabar. Mengerti? Kayak kaca mobil kotor. Terus aja lihat, pasti enggak ngaco, pasti jadi ngaco. Nyetir dalam keadaan kaca kotor, mending bersihin kaca, nanti kelihatan jalannya. Begitu adik-adik yang banyak cita-cita, banyak tobat ya. Tapi kan kami masih muda. Ya sekarang pemuda sekarang kan dosanya dikit tapi paten-paten loh deh. Masya Allah, astagfirullah. Terima kasih ya. Ini hujan di luar. Jangan ada selintas pun hati yang jelek terhadap hujan. Terserah Allah. Mau kecil, mau sedang, mau besar, terserah yang punya langit dan bumi. Setiap tetesan hujan pasti bertasbih ke Allah ya. Alhamdulillah hujan. Allah lagi punya rencana sendiri. Airnya sama, tanahnya sama, nanti yang jadi pohon beda-beda. Ada rumput Jepang, ada rumput gajah, ada rumput liar, ada pohon, ada selada, ada seledri, macam-macam. Padahal airnya sama, pohonnya juga, tanahnya sama. Ada bunga, warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Padahal airnya sama, harumnya beda-beda. Ada yang harum jengkol, namanya pohon jengkol. Nanti jadi buah macam-macam, ada kulit, duren, tajam-tajam. Siapa yang ngarang ini? Di dalamnya legit, enak, bijinya keras, ada salak, sekelilingnya duri, bungkusnya bagus, ada selaput yang mulus, krek, apalagi salak. Salak apa yang enak tuh? Salak pondok, krek, di dalamnya ada lumutan, bijinya keras. Siapa yang naruh di sana lagi? Belum lagi pisang mulus, bungkus kita kurang bagus, bungkus orang mah nggak jelas, dikupas, di dalamnya mulus. Airnya sama, tanahnya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harusnya makan pisang tuh nangis. Kenapa? Karena cuma satu ya. Saya ada yang kirim buah-buahan tadi, aduh ya Allah, ini bagus-bagus buah tuh. Lihatnya aja udah takjub. Takjub kepada yang mendesain, mengatur kombinasi warna, meletakkan kulit, bulu-bulu halusnya. Masya Allah. Saudara nggak usah inginlah, biar saya saja yang menghabiskan ya. Masya Allah. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lain? Terima kasih. Senang tidak ilmu tauhid ini? Kenapa Rasul dan para sahabat senang terus? Kita aja kenal kepada orang baik enak, benar? Kenal kepada, misalkan ada teman pinter ini,
Ada teman di kelas pinter sekali, pinter dan suka ngasih tahu kalau kita dalam kesulitan. Udah gitu banyak uang. Dan kalau ngasih ke kita tuh nggak hitung-hitungan, asal megang saku dapat 2 gepok yang $100, kasihin. Dia pakai sepatu baru, oh pengen ya, nih kasih. Kita lagi pegel mau dipijat, ternyata dia ahli refleksi. Aduh, enak tidak? Dia ke sekolah pakai motor, kenapa ngeliatin motor saya? Mau ambil aja. Aduh, gimana kira-kira? Senang tidak punya temen yang gitu? Dan pemaaf sekali, ya maaf. Dia mau makan, kita ambil makanannya semua, sok aja nggak apa-apa. Masya Allah, senang tidak? Gaul dengan orang yang nggak jelas aja kita udah senang. Baru ceritanya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat bergaul dalam tanda kutip dengan Allah yang maha baik, albir, yang maha bijaksana, yang maha kaya, yang maha pemurah. Pasti senang terus, benar? Makanya kalau hidup ingin bahagia harus sering sama Allah, nyenengin. Dengernya aja saudara senang, betul? Saudara sih kebanyakan gaul sama orang, nyebelin. Saya juga orang, hadirin. Badan dengan makhluk, hati dengan pencipta makhluk. Masya Allah, baru bahagia. Namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah hati yang yakin, patuh, pasrah, baru nikmat. Gitu deh, jelas ini SMK. Para pemirsa, tolong rekaman ini diawetkan ya. Siapa tahu manfaat ceramah ini. Akan datang suatu saat yang ceramah ini udah enggak ada lagi di kursi ini. Ya, pasti nih suatu saat saya akan berakhir hidupnya. Pasti enggak akan kedengaran lagi suara dari aslinya. Tapi mudah-mudahan rekaman ini tetap manfaat. Ya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syiyamana. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits ya Rabb, birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Karim, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Rasulmu memberitahu hujan lebat saat mustajab.
Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Qarib. Amin. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Doalah.